Kekalahan AC Milan dari Cremonese di laga pembuka Serie A sempat memicu kekhawatiran besar. Bermain di kandang sendiri dan langsung tumbang, banyak yang menilai Milan kembali terjebak dalam siklus buruk seperti musim lalu. Namun situasi itu justru menjadi titik balik. Alih-alih terpuruk, Milan menunjukkan respon yang kuat dan konsisten. Setelah pekan pertama, Rossoneri belum lagi menelan kekalahan di Serie A, baik saat menghadapi tim papan atas maupun tim papan bawah klasmen. Catatan ini terasa signifikan, mengingat Milan hanya finish di posisi ke-8 musim lalu dan sempat beberapa kali terpleset melawan tim promosi. Musim ini konsistensi permainan terlihat meningkat, terutama dari sisi mentalitas tim. Pengamat sepak bola Alfredo Pedula menilai kekalahan dari Cremonese justru membawa dampak positif. Menurutnya, hasil buruk di awal musim itu menjadi semacam alarm yang membangunkan Milan lebih cepat. Dalam pengamatannya, Milan kini tampil agresif dan terorganisir. Dominasi permainan terutama di lini tengah membuat lawan kesulitan keluar dari tekanan. Milan dinilai mampu memaksimalkan batas kemampuan lawan dengan tempo tinggi dan tekanan berkelanjutan. Pedula juga menyoroti peran penting Adrien Rabiot. Gelandang tersebut dianggap memberi nilai tambah besar bagi Milan saat ini. Kepribadian dan kualitasnya di lapangan dinilai mampu mengangkat performa rekan-rekannya sekaligus menjaga intensitas permainan tim. Kekuatan mental Milan pun terlihat jelas. Berbeda dengan banyak tim lain yang cenderung menurunkan tempo di babak kedua, Milan tetap fokus dan konsisten hingga akhir laga. Dengan perkembangan ini, Pedula menyimpulkan bahwa satu-satunya kekalahan Milan musim ini justru menjadi pemicu kebangkitan. Kekalahan dari Cremonese pada Agustus lalu kini dipandang sebagai momen penting yang membentuk mentalitas baru Rossoneri. AC Milan kembali mendapat angin segar dalam upaya memburu striker papan atas Eropa. Peluang Rossoneri untuk merekrut Dusan Vlahovic semakin besar menyusul situasi kontraknya yang makin rumit di Juventus. Nama penyerang asal Serbia itu memang sudah lama masuk radar Milan. Manajemen klub menilai Vlahovic sebagai sosok ideal untuk memperkuat lini depan musim depan. Ketertarikan ini bisa menjadi nyata selama persoalan finansial dapat diselesaikan. Menurut laporan calciomercato.com, pembicaraan perpanjangan kontrak antara Vlahovic dan Juventus saat ini benar-benar buntu. Tidak ada negosiasi yang berjalan, tidak ada pertemuan yang direncanakan, dan belum terlihat tanda-tanda solusi dalam waktu dekat. Situasi ini bahkan disebut sebagai yang terjauh dari kata kesepakatan sejak Vlahovic bergabung dengan klub asal Turin tersebut. Kondisi ini memicu spekulasi besar soal masa depan Vlahovic. Juventus disebut berada dalam posisi sulit untuk mempertahankannya dan semua sinyal mengarah pada kemungkinan sang striker akan meninggalkan Turin dalam beberapa bulan ke depan. Di tengah ketidakpastian itu, AC Milan disebut sebagai klub yang paling serius memantau perkembangan. Namun, kendala utama Rossoneri masih sama, yaitu soal biaya transfer dan tuntutan gaji Vlahovic yang cukup tinggi. Selain Milan, Inter Milan juga dikabarkan terus mengawasi situasi sang pemain. Nerazzurri masih bergerak di belakang layar sambil menunggu peluang yang tepat jika kondisi pasar memungkinkan pada bursa transfer musim panas nanti. Bagi AC Milan, kunci dari transfer ini ada pada satu hal, apakah Juventus dan pihak Vlahovic bersedia menurunkan angka transfer dan gaji ke level yang lebih realistis. Jika hambatan tersebut bisa diatasi, peluang Vlahovic merapat ke San Siro terbuka lebar dan berpotensi menjadi salah satu transfer terbesar musim panas mendatang. AC Milan akhirnya menuai hasil dari kehadiran Christopher Nkunku. Penyerang asal Prancis itu tampil sangat tajam dalam beberapa pekan terakhir dan kini jadi pemain paling subur Milan sepanjang tahun 2026. Nkunku mencatat statistik impresif di Serie A. Dalam 1 bulan terakhir, ia mencetak rata-rata 1 gol setiap 63 menit. Sejak pergantian tahun, total sudah 3 gol ia sumbangkan menjadikannya pencetak gol terbanyak di Milan 2026 sejajar dengan Adrien Rabiot. Berdasarkan laporan La Gazzetta dello Sport, Nkunku telah mencetak 5 gol hanya dari 313 menit bermain di Serie A sejak 28 Desember. Momen itu dimulai saat ia memborong 2 gol ke gawang Hellas Verona di San Siro. Efisiensinya langsung mencuri perhatian dan menunjukkan dampak besar di lini depan Rossoneri. Performa apik datang seiring meningkatnya menit bermain Nkunku.
ia mendapat kesempatan lebih besar akibat masalah kebugaran yang dialami Christian Pulisic dan Rafael Leao. Namun, Nkunku tidak sekedar mengisi kekosongan, ia tampil agresif, percaya diri dan sangat efektif di depan gawang. Didatangkan secara permanen dari Chelsea pada bursa transfer musim panas lalu dengan nilai 37 juta euro plus bonus, Nkunku sempat menuai kritik. Namun kini penampilannya mulai membenarkan keputusan Milan melakukan investasi besar untuknya. Kontribusi Nkunku juga berdampak langsung pada performa tim. AC Milan saat ini bertahan di posisi kedua klasmen Serie A, hanya terpaut 5 poin dari Inter. Rossoneri baru sekali kalah sepanjang musim dan sudah mencatat 22 laga Serie A tanpa kekalahan, menegaskan konsistensi mereka dalam persaingan gelar musim ini. Nama Zakaria Tikami perlahan naik ke permukaan. Bek muda asal Swiss itu kini mulai menunjukkan potensinya sebagai aset penting AC Milan setelah sebelumnya nyaris tak mendapat sorotan. Direkrut pada bursa transfer musim panas lalu, Tikami datang ke Milan dengan status minim pengalaman. Ia bahkan belum pernah bermain di luar Swiss. Meski begitu, rekam jejaknya tidak bisa dipandang remeh. Ia sudah 8 kali tampil di Liga Champions bersama Young Boys, membela timnas Swiss U21 dan sempat dipanggil ke tim senior pada Oktober lalu. Musim pertamanya di Milan dijalani dengan fokus adaptasi. Tikami lebih banyak belajar memahami ritme dan tuturan sepak bola Italia. Namun kondisi skuad Milan yang terbatas membuka peluang dan Massimiliano Allegri mulai memberinya kepercayaan. Momen penting datang saat Milan menghadapi Bologna. Absennya Alexis Saelemaekers sempat memunculkan kekhawatiran, bahkan opsi memainkan Ruben Loftus-Cheek di sisi kanan sempat dipertimbangkan. Namun Allegri memilih Tikami dan keputusan itu terbukti tepat. Tampil di Stadion Della Ara, Tikami bermain disiplin dan penuh percaya diri. Ia memenangi duel-duel krusial, termasuk saat berhadapan dengan Jonathan Rowe, dan menjaga performanya tetap stabil sepanjang laga. Penampilannya pun mendapat nilai 6,5. Hingga kini Tikami memang masih termasuk pemain dengan menit bermain terendah di skuad Milan di Serie A dengan total 265 menit. Ia baru 2 kali menjadi starter. Debut starter pertamanya terjadi saat melawan Fiorentina di Giornata ke-7. Namun kala itu ia ditarik keluar sebelum 1 jam pertandingan dan laga tersebut sempat dianggap sebagai momen negatif. Namun hanya 5 hari berselang, Tikami membalasnya di San Siro. Ia mencetak gol penyeimbang di menit akhir melawan Pisa lewat tembakan jarak jauh, sebuah titik balik penting dalam perjalanannya. Sejak saat itu pemain berusia 21 tahun ini menunjukkan perkembangan signifikan. Pemahaman taktik, pergerakan tanpa bola, penjagaan area, hingga kualitas umpan silang terus membaik meski belum semuanya berujung gol. Allegri menilai adaptasi di Serie A bukan hal mudah, terutama bagi pemain yang datang dari luar Italia. Namun progres Tikami dinilai positif. Meski peluang menjadi starter reguler musim ini masih terbatas, satu hal kini jelas, AC Milan punya opsi baru. Zakaria Tikami siap dipanggil kapanpun dibutuhkan. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.